Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkuliahan topik keempat pada manajemen pemasaran strategik, yakni kita akan membahas tentang pengembangan produk baru. Pada pengembangan produk baru, sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa tahapan di dalam pengembangan produk baru. Untuk itu, yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah kita akan bicara tentang konsep pengembangan produk baru. Kemudian yang kedua adalah kita akan bagaimana mengelola proses ide daripada sebuah produk baru. Yang ketiga, kita akan membahas tentang proses pengembangan produk baru mulai dari pengembangan ide sampai pada tahap komersialisasi. Hasil belajar yang diharapkan pada mata kuliah pengembangan produk baru ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep pengembangan produk baru. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses ide daripada gagasan untuk menciptakan sebuah produk baru. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan proses pengembangan produk mulai dari tahap ide sampai dengan tahap komersialisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kenapa pengembangan produk baru ini perlu saya jelaskan pada mata kuliah manajemen pemasaran strategik. Kita tahu Philip Kotler telah menyampaikan ada sebuah konsep pemasaran berwawasan produk. Produk sendiri itu adalah merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi, pemasaran strategik sendiri itu kita susun, kita buat dalam rangka kita bisa menawarkan produk kita ke pasar sehingga kita dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Fandi Ciptono juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen, kemudian baik itu diciptakan sendiri oleh produsen atau diminta atau dicari, ya kan, atau dibeli atau digunakan atau dikonsumsi oleh pasar yang dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar, maka itu disebut sebagai produk. Dan klasifikasi produk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang. Barang itu berarti produk yang berwujud fisik. Sedangkan yang kedua adalah jasa. Kalau jasa itu adalah tindakan atau layanan yang diberikan oleh pihak satu pada pihak lainnya. Pada perkembangannya, jasa sendiri juga kadangkala juga atributnya ada yang berbentuk fisik. Konsep pemasaran berwawasan produk itu berpendapat bahwa pelanggan akan memilih produk yang menawarkan mutu dan kinerja terbaik serta inovatif dalam hal memuaskan kebutuhan daripada konsumen. Sehingga pengembangan pemasaran berwawasan produk itu dia harus mulai memperhatikan ya keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan pada dia merasa bahwa produknya berkualitas, tapi kalau berkualitas tapi tidak dibutuhkan oleh pelanggan, maka pasti di dalam pemasarannya akan mengalami kesulitan. Untuk itu, konsep pemasaran berwawasan produk ini juga harus mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan daripada konsumen. Kita tahu pada taktik pemasaran
itu ada beberapa activity yang dilakukan. Pada konsep diferensiasi, jadi bagaimana kita menciptakan sebuah pembeda antara perusahaan kita dengan pesaing, maka di dalam diferensiasi itu yang membuat kita bisa membedakan diri dari pesaing, yang pertama pasti adalah produk yang dijual. Jadi produk yang dijual ini membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah jasa atau services, pelayanan. Jadi layanan ini yang bisa dijadikan sebagai salah satu taktik pemasaran dalam kaitannya dengan menciptakan diferensiasi dengan pesaing. Jadi layanan kita yang kita lakukan harus bisa ada pembedanya yang membedakan layanan kita dengan pesaing. Kemudian people di sini adalah bisa masyarakat, bisa komunitas, ya kan? Bisa orang-orang yang dalam hal ini pengguna daripada produk kita itu memiliki tingkat loyalitas dan absolutisme terhadap produk kita yang tinggi. Makanya ini banyak kemudian produk-produk contohnya seperti handphone, Xiaomi itu membangun sebuah komunitas, Apple membangun sebuah komunitas. Kemudian image ya. Image ini adalah apa yang ditangkap oleh konsumen terhadap produk kita di benak konsumen. Ya. Pada taktik pemasaran juga kita melihat, kalau kita ngomong pemasaran pasti bauran pemasaran. Di sini bauran pemasaran salah satunya adalah strateginya adalah produk juga ya. Jadi produk, kalau kita ngomong bauran pemasaran adalah produk, price, kemudian place, distribusi, dan promotion. Ya. Jadi produk ini kenapa kita akan bahas, karena juga penting. Di diferensiasi produk menjadi kunci juga salah satunya. Kemudian di bauran pemasaran produk juga harus menjadi salah satu prioritas kita untuk menciptakan strategi bauran pemasaran. Di dalam penjualan kita harus membuat fitur selling, benefit selling. Ini terkait dengan produk semua. Ya. Sehingga kenapa pengembangan produk itu menjadi penting untuk kita bahas pada manajemen pemasaran strategik. Yang kedua, bahwa produk itu memiliki life cycle. Jadi memiliki siklus kehidupan atau daya hidup produk. Setiap produk yang ditawarkan itu yang menjadi komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar, dia akan memiliki life cycle. Di mana kita tahu bahwa life cycle-nya yang tahap pertama adalah introduction, pengenalan. Jadi konsumen harus mengenalkan produk kita dikenal oleh konsumen. Nah, untuk itu pengembangan produk baru ini letaknya pasti pada introduction. Ya. Jadi harus kita membangun yang namanya product knowledge, itu harus ditanamkan, dibangun di dalam benak konsumen. Termasuk juga positioning yang kita inginkan pada produk kita di market yang ada itu seperti apa, itu juga ditanamkan pada proses introduction di sini. Jadi ini pengenalan produk. Ya. Kemudian yang kedua growth, pertumbuhan. Nah, di sini produk sudah mulai dikenal, baru kemudian perusahaan bisa melakukan penetrasi pasar, kemudian pengembangan pasar, ya kan? Sampai akhirnya produk itu mengalami satu titik jenuh dan dia akan mengalami decline. Nah, disinilah ketika produk kita sudah jenuh, maka perusahaan harus melakukan yang namanya inovasi pengembangan produk. Ya. Jadi inovasi pengembangan produk itu juga salah satu bagian dari strategi pengembangan produk baru. Untuk apa? Untuk supaya produk kita tidak ditinggalkan oleh konsumen. Ada inovasi baru karena produk kita ini sudah jenuh, ya kan? Pertumbuhan pasar
dan market terhadap pembelian produk kita ini sudah mulai jenuh market, sehingga perlu ada satu inovasi sehingga nanti produk kita bisa naik kembali, tidak sampai pada posisi decline. Kemudian, apa sih sebetulnya konsep pengembangan produk baru? Ya. Pengembangan produk baru, kita sebelum membahas lebih jauh, maka kita harus memahami sebetulnya produk itu yang ditawarkan itu apa saja sih pada suatu produk. Jadi yang pertama bisa berupa barang atau fisik, kemudian jasa, orang atau pribadi, organisasi, dan ide. Ya, sama halnya ya, seperti kita. Kita sebagai manusia, kita sebagai tenaga kerja, human capital, kita ini juga bagian dari sebuah produk. Ya kan? Untuk itu kita juga harus menyadari bahwa kita memiliki life cycle. Kita juga memiliki siklus kehidupan sebagai sebuah produk. Ya kan? Kalau dulu zamannya pemimpin Jawa Pos itu mengatakan bahwa masa life cycle karyawannya itu adalah 5 tahun. Berarti siklus kehidupan karyawannya 5 tahun. Maka ketika seseorang sudah bekerja di perusahaannya 5 tahun, maka pilihannya adalah dia mau menjadi mitra dengan dibukakan kantor-kantor cabang atau kantor-kantor unit di daerah-daerah, atau dia resign, dia mengundurkan diri. Karena dia merasa bahwa siklus kehidupan karyawan di perusahaannya itu hanya 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah ide. Jadi kalau kita punya ide ini juga bisa menjadi sebuah produk yang layak dijual. Ya kan, tidak sedikit orang yang kemudian sukses dia menjual idenya dibeli orang, dia diberikan saham, atau kemudian dia divaluasi nilainya, dia menjadi kaya. Ya. Contohnya Gojek itu berangkat dari sebuah ide. Kemudian idenya diwujudkan, kemudian setelah terbentuk wujud produk daripada ide nyata itu dan diterima oleh pasar, akhirnya ide itu memiliki nilai valuasi yang tinggi dan laku di pasar saham, ya kan? Sehingga dia dibeli. Secara lebih rinci, konsep produk itu meliputi yang pertama adalah desain daripada produk itu sendiri. Ya kan, kalau kita ngomong desain produk, pasti di dalamnya ada desain prosesnya juga. Bagaimana desain produk itu bisa diwujudkan melalui sebuah proses. Kemudian yang kedua adalah kemasan, merek, warna, label, harga, kualitas, pelayanan, dan jaminan. Ya kan? Konsep produk inilah yang nantinya akan menjadi wilayah daripada pengembangan produk. Ya. Sebuah produk akan berhasil apabila memiliki atribut-atribut yang sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Jadi ketika kita menciptakan sebuah produk, mulai dari pengembangan gagasan ide, maka kita harus mendasarkan ide kita itu harus berbasis pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi jangan membuat ide-ide produk yang tidak berbasis pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya kan? Jadi kebutuhan dan keinginan konsumen itu apa sih? Nah, kalau kita ngomong kebutuhan dan keinginan manusia itu butuhnya ada sebuah konsep komoditas yang besar yang sampai sekarang dijadikan sebagai, itu pernah disampaikan oleh Machiavelli dan Max Weber, Karl Marx juga, bahwa manusia itu sebetulnya dia membutuhkan kesenangan dan dia membutuhkan juga untuk mengantisipasi rasa ketakutannya dia. Ya. Makanya kalau kita ngomong produk-produk kesenangan, ya contohnya produk-produk yang terkait dengan hiburan, kemudian kuliner, itu basisnya adalah kesenangan, makanan, minuman, ya kan. Sedangkan produk-produk yang basisnya adalah ketakutan, ya kayak misalnya industri farmasi, obat-obatan, ya kan,
kemudian laboratorium, rumah sakit, ya termasuk pendidikan juga. Ya. Itu basisnya adalah kesenangan dan ketakutan. Sehingga setiap produk yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh konsumen, maka dia akan sukses di dalam peluncuran produknya. Dan ketika konsumen melihat sebuah produk, maka dia akan melihat atributnya. Ya, atributnya tadi. Ya. Karena atribut itulah yang dipandang oleh konsumen sebagai sesuatu yang penting di dalam dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen. Jadi, pengembangan produk itu sendiri adalah strategi untuk produk baru, bisa meliputi produk orsinil atau produk yang disempurnakan. Jadi kalau produk orsinil ini benar-benar produk baru, ya kan? Sebelumnya belum ada, tapi untuk saat ini kayaknya produk yang benar-benar orsinil ini sudah jarang ya. Rata-rata sekarang itu adalah produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, atau bahkan mungkin hanya sekedar berubah merek ya. Contohnya dulu ada produk yang kemudian karena ya salah satu contoh misalkan ada produk laboratorium karena dia pecah, kemudian dia berubah nama atau merek menjadi merek baru. Ya. Jadi, tetapi pengembangan produk itu basisnya ketika dia mau ditetapkan sebagai sebuah produk baru, basisnya harus ditentukan dalam sebuah usaha riset dan pengembangan. Kalau menurut Philip Kotler dan Kevin Land, ya, pengembangan produk itu adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang ada, ya, pasar sekarang. Jadi pasar yang ada. Jadi kalau kita mengetahui bahwa salah satu strategi marketing, ya kan, itu ada 4 dan basisnya adalah produk dan pasar. Untuk pengembangan produk baru itu basisnya dilakukan karena pasar yang ada sudah jenuh sehingga perlu diciptakan sebuah produk baru. Jadi produk baru itu pada hakikatnya utamanya ditawarkan pada pasar yang ada yang sudah dikuasai oleh konsumen. Jadi konsumen yang menjadi market share-nya yang sudah dikuasai itulah yang menjadi basis utama daripada penjualan dan pengembangan produk barunya ya. Contohnya ya kalau misalkan kita tahu perusahaan misalkan Pepsodent, ya kan? Pepsodent itu adalah odol yang biasa, kemudian dia tahu bahwa banyak kebutuhan konsumen akan jadi gusinya terlalu peka sehingga perlu ada satu odol yang bisa memberikan perlindungan terhadap gusi, maka kemudian dia ciptakan yang namanya Ciptaden khusus untuk konsumen yang memiliki peka terhadap gusinya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah produk baru meliputi produk asli, produk yang ditingkatkan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru. Di mana alasan perusahaan mengembangkan produk baru tadi itu adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan, kemudian karena ada perubahan selera dan teknologi dalam persaingan, kemudian juga karena adanya upaya untuk mengembangkan arus produk dan jasa baru secara cepat dan tepat, dan ini yang terpenting harus sesuai dengan momentumnya. Jadi kalau momentumnya tidak tepat, ya akan gagal. Ya kan? Salah satu contoh,
sekarang momentumnya dengan pandemi COVID-19, maka banyak sekali produk-produk sabun, ya kan, baik itu Dettol, baik itu Lifebuoy mengembangkan produk baru hand sanitizer dan masker. Ya. Contohnya itu karena dia melihat sebuah momentum bahwa adanya pandemi COVID ini, maka produk itu pasti akan laku dijual. Nah, karena kemudian semua orang mengikuti, ya kan? Jadi semua orang mengikuti, akhirnya apa? Ya sekarang banyak yang menyediakan masker dan hand sanitizer. Dulu langka, harganya mahal, ya sekarang karena banyak yang menawarkan, harganya menjadi lebih murah atau terkoreksi. Kemudian perusahaan itu dapat memperoleh atau menciptakan produk baru melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan melalui akuisisi, yaitu dengan membeli seluruh perusahaan, paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Ya kan? Jadi ini banyak, contohnya Unilever. Unilever ini yang paling banyak melakukan akuisisi untuk menciptakan produk baru dengan cara melakukan akuisisi. Ya. Kemudian juga Danone. Ya. Danone itu membeli Aqua. Itu juga sebagai salah satu cara dia untuk menciptakan produk baru dijual pada konsumen dia yang sama, karena konsumennya sama, konsumen manufacturing di bidang makanan dan minuman. Ya. Kemudian yang kedua adalah lewat pengembangan produk baru, yaitu pengembangan produk asli, perbaikan produk, modifikasi produk, dan merek baru lewat usaha litbang milik perusahaan sendiri. Nah ini biasanya kalau yang pertama itu bisa dipilih, maka yang kedua tidak akan dipilih. Karena kecenderungan kalau yang kedua ini kan jauh lebih besar, juga harus melakukan tes market, ya. Kemudian juga harus introduction, ya. Beda dengan kalau mengakuisisi. Ya sama ketika Unilever menginginkan untuk menciptakan produk baru dalam bentuk es krim, dia pernah melakukan upaya mengakuisisi es krim Campina, tapi ditolak. Akhirnya kemudian ya mereka harus mendirikan sendiri Walls. Nah itu mereka harus membangun introduction, pengenalan produk dan produk mulutnya dengan biaya promosi yang besar-besaran, ya kan? Dan sebelumnya juga diikuti dengan hasil riset dan development yang harus kuat ya di pasar untuk menjamin bahwa produknya itu nantinya akan benar-benar bisa laku. Baik. Tahap selanjutnya adalah kita membahas tentang bagaimana sih prosedur pengembangan produk baru. Yang pertama, pengembangan produk baru itu selalu diawali dengan mengembangkan gagasan atau ide. Ya. Gagasan atau ide ini bisa kita peroleh dengan cara yang pertama adalah kita melakukan identifikasi, melakukan riset terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen kita. Ya. Jadi kebutuhan dan keinginan konsumen ini adalah menjadi dasar utama untuk menciptakan sebuah gagasan atau ide. Ya, contoh paling sederhana ya ketika pandemi COVID, orang pada menginginkan hidup bersih, higienis, ya. Makanya kemudian hand sanitizer dan masker itu rame-rame orang memproduksi. Itu basisnya karena kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang kedua adalah ilmuwan, penelitian, dan teknologi. Ya. Ini biasanya Apple. Apple banyak mengembangkan produk-produk teknologi yang selalu dimodifikasi, dikembangkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen dan merespon terhadap kemajuan teknologi dan
budaya yang ada. Yang ketiga karena pesaing. Ya. Kita melihat pesaing melakukan perubahan atau penambahan produk baru. Lah, kalau kita tidak mengikuti pesaing, maka perusahaan juga akan bisa tertinggal karena pesaing sudah menciptakan produk baru terlebih dahulu. Jadi biasanya ya, contohnya misalkan ketika pesaing menciptakan kombinasi sampo 3-in-1, maka produk-produk yang lain juga mengikuti. Ya. Itu. Karena kalau tidak, maka dia akan kehilangan market atau pasar yang ada. Kemudian yang kedua adalah, ya karena biasanya ada masukan dari bagian penjualan, dari pihak internal ini. Jadi, masukan dari bagian penjualan, bahwa konsumen menghendaki perubahan ini, mungkin perubahan pada warna, pada kemasan, pada rasa. Nah, ini yang kemudian akhirnya nanti dilanjuti melalui riset and development daripada perusahaan. Yang terakhir ya karena adanya regulasi dari pemerintah biasanya menghendaki contohnya misalkan sekarang produk-produk diharapkan menghindari personal touch. Akhirnya banyak kemudian muncul produk-produk yang bisa secara otomatis dilakukan tanpa harus disentuh. Ya kan? Contohnya sistem pembayaran dan lain-lain. Dan ini juga bisa jadi kalau perusahaan memiliki kerjasama dengan sebuah universitas, hasil-hasil riset daripada universitas itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan pengembangan produk baru. Dari gagasan tersebut, kemudian perusahaan memilih gagasan-gagasan mana yang memiliki tujuan atau bisa secara sumber daya bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan mampu untuk mewujudkan itu. Jadi gagasan itu harus sesuai dengan tujuan daripada perusahaan atau core bisnis daripada perusahaan, dan perusahaan juga memiliki sumber daya untuk mengembangkan itu. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan gagasan barang oleh perusahaan sesuai dengan pandangan kebutuhan konsumen. Nah, ini banyak ini. Ya. Jadi ini juga menjadi penting sebagaimana seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, setelah pengembangan gagasan, maka tahap yang selanjutnya adalah tahap desain. Jadi kita harus mendesain barang, menciptakan sebuah barang sesuai dengan hasil gagasan dan riset tadi. Setelah desain dibuat, desain ini bisa dalam bentuk ukuran, warna, tekstur, kualitas, estetika, dan lain-lain. Termasuk juga kita memperhatikan kira-kira nanti respon konsumen seperti apa terhadap produk tersebut. Ya contohnya seperti mie sedap. Sedap itu hanya double 2 ya. Sedap itu hasil riset yang mendalam dari ahli-ahli psikologi industri untuk menentukan bahwa kalimat kata sedap itu hanya 2. Setelah itu dari tahap desain kemudian diuji konsepnya ini. Konsepnya diuji biasanya diciptakan melalui tester ya. Jadi uji produk di pasar. Ya. Setelah di tester kemudian dilakukan juga di situ sebuah analisis bisnis untuk mengevaluasi apakah produk tersebut nanti itu layak untuk diproduksi secara massal. Nah, kalau ternyata setelah berdasarkan analisis pasar tadi ternyata menguntungkan, ya kemudian nanti akan diciptakan sebuah produk yang lebih luas. Sehingga ketika pengujian produk dan uji pasar, maka biasanya kita akan membatasi pada segmen-segmen tertentu dengan jumlah yang terbatas. Sama kayak dulu ketika mie sedap melonsingkan produk barunya, dia sadar bahwa karakteristik
mie-nya ini cenderung lebih disukai oleh konsumen yang ada di Jawa Barat, maka kemudian dia tetapkan bahwa untuk launching pertama produk mie sedap hanya memenuhi konsumen yang ada di wilayah Jawa Barat. Kemudian setelah dinyatakan sukses, dia bisa menciptakan dengan sukses, hanya dia melebar ke pasar Jawa dan akhirnya sampai kepada pasar seluruh Indonesia. Jadi ini intinya bahwa strategi pengembangan produk baru itu, kalau menurut Philip Kotler, ada 3 caranya. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas daripada produk itu. Jadi kualitasnya ditingkatkan. Itu bisa berupa daya tahan, kehandalan, kemudian kecepatan, dan rasa. Kemudian strategi yang kedua yaitu dengan meningkatkan keistimewaannya. Jadi strategi ini menetapkan pada aspek ukuran, berat, kelengkapan, aksesoris, ya ini biasanya pada produk-produk otomotif dan lain-lain. Nah, pada produk-produk aksesoris ini banyak riset menunjukkan bahwa life cycle-nya memang sangat lebih cepat daripada produk-produk yang lain. Sehingga produk-produk yang bersifat aksesoris itu harus mulai menciptakan suatu periodik yang jelas untuk strategi pengembangan produk barunya, khususnya pada peningkatan keistimewaan. Yang ketiga adalah strategi peningkatan gaya. Jadi kalau gaya ini berarti dari variasi warna, tekstur, kemasan, ya kan. Kita tahu bahwa kadang-kadang konsumen itu jenuh karena produk itu memiliki life cycle. Ketika konsumen jenuh, maka kemudian diubahlah biasanya kemasannya. Contohnya Aqua, kemudian mengubah kemasan botolnya supaya konsumen merasa bahwa Aqua telah melakukan pengembangan dan inovasi produk baru. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau tanya? Edo. Bentar Pak, bentar. Ini atau emang saya aja atau teman-teman juga mengalami di Elina ini belum ada tugasnya ya Pak ya? Belum. Sengaja memang saya awali lewat kuliah supaya nanti diskusinya lebih terarah. Karena terkadang kalau saya menggunakan video orang lain, siap. itu topiknya tidak fokus kan. Jadi teman-teman ketika diskusi menjadi menyebar kemana-mana. Oh gitu ya. Nanti hasil daripada kuliah ini kita share ke Elina sebagai bahan untuk diskusi. Kan harusnya memang kita melakukan diskusi tanya jawab dari materi yang disampaikan oleh dosen, ya kan. Kalau kita menggunakan materi orang lain, ya harusnya. Iya, makanya sekarang saya ubah caranya. Jadi kita kuliah dulu lewat Zoom. Setelah itu hasil kuliah lewat Zoom ini barangkali ada penjelasan saya yang kurang jelas, kurang dimengerti, bisa ditanyakan lewat diskusi. Ya, tapi kalau sudah jelas berarti Anda harus menyampaikan tingkat pemahaman Anda pada forum diskusi itu. Apa yang Anda telah pahami terhadap topik kuliah saat ini. Jelas Mas Edu? Ada yang lain? Silakan. Baik Pak, saya ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ada Pak. Ya, silakan. Mas Mahmud Yamin. Selama ini kan untuk pengembangan produk hanya untuk ini Pak, produk baru. Jadi produk yang sudah tersedia di pasar itu di recycle lagi, jadi dikembangkan modelnya, bentuknya, dan lain sebagainya Pak. Jadi kalau untuk semisal gini Pak, sementara ini kan saya ada proyek di sini Pak, di penjualan barang bekas Pak.
Jadi Iya. untuk cara mengembangkannya itu seperti apa Pak ya? Jadi sementara ini saya stuck cuma di situ aja sih Pak. Jadi hanya jualan, ada barang masuk, jualan, kayak gitu toh Pak. Jadi Mau ngembangin masih. tadi yang di penutup sudah saya jelaskan bahwa kalau menurut Philip Kotler, ya kan, ada 3 strategi pengembangan produk baru. Jadi kalau kita lihat Iya Pak. di situ 3 itu yang pertama adalah peningkatan kualitas. Jadi kalau pada produk-produk yang recycle kayaknya bukan ini. Tapi yang bisa dilakukan adalah pada peningkatan keistimewaan. Ya kan? Jadi peningkatan keistimewaan ini adalah kita melakukan improvement terhadap produk, dan perlu diingat bahwa yang diimprove itu tidak hanya sekedar barang, tapi juga bisa layanan. Salah satu contoh kalau Anda di produk-produk recycle ya Anda menciptakan layanan. Layanannya misalnya Anda menambahkan aspek jaminan, ya kan? Kemudian Anda menambahkan aspek misalnya pada pengiriman delivery Anda menjadi lebih cepat, ya kan? Jadi itu juga sudah menjadi satu bagian daripada pengembangan produk baru. Ya. Ataupun mungkin bisa juga dari sisi gaya, ya. Misalnya Anda berubah, salah satu contoh, Anda banyak tahu kan misalnya penjual pentol, biasanya orang menjual pentol begitu saja. Kemudian mungkin dia melempar pentolnya atau bagaimana, nah itu. Anda juga bisa misalnya dari sisi layanan Anda, delivery Anda menciptakan salah satu contoh, misalnya Anda menciptakan grup WA supaya nanti ketika konsumen Anda melakukan komplain bisa lebih cepat, ya kan? Atau memberikan e-commerce dengan memberikan nomor rekening Anda, pembayaran melalui transfer, bisa juga melalui OVO. Nah, itu juga salah satu pengembangan produk. Jadi untuk metode pembayarannya bisa diakses. Bisa, metode pembayaran itu kan bagian daripada layanan. Itu juga sudah bagian daripada pengembangan produk baru. Gitu. Jadi konsennya untuk pengembangan di barang second itu di layanan saja Pak ya? Iya, layanan pembayaran. Kemudian juga Anda bisa menciptakan display kan. Anda bangun di website. Jadi konsumen sebelum datang ke tempat Anda, dia sudah melihat di website, oh ada barang second apa lagi yang sudah Anda siapkan di toko Anda. Ya. Ya Pak, terima kasih Ya, banyak Pak. pertanyaan yang lain? Ya, mudah-mudahan bisnisnya sukses. Meskipun pandemi COVID. Amin. Ya. Amin. Allah lancar. Terima kasih Pak. Ya.